Yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Layak ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada.
Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara tempat ini, apa kabarnya? Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara tempat ini? Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Siap kita menerima berkat dari Tuhan? Amin. Pujian penyembahan yang kita naikkan itu semuanya kita kembalikan kepada Tuhan. Amin. Amin. Saya undang ya Bapak Ibu semuanya, saya bangkit berdiri. Kita akan membacakan Mazmur 91. Kita akan membacakan bersama-sama dengan iman dan percaya kita, amin. 3, 2, 1, Mazmur 91 ayat 1 sampai 16, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap dahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10 rebah di sebelah kananmu, tetapi ia tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, yang telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu yang terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesatan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita lihat sebelah kiri kanan atau kanan kita. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Mari kita bersama-sama katakan. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Yesus Nazareth. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan perwujudan jiwa yang besar-besar, dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Kami tahu Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Tidak ada kuasa yang lebih besar selain namamu Yesus. Kemuliaan-Mu Tuhan sungguh terpancar bagi setiap orang yang menyembah, memuji, meninggikan namamu Tuhan. Kami tidak akan pernah Tuhan sekali-sekali bermegah atas diri kami. Tapi kami punya Allah yang dahsyat Tuhan, yang kami megahkan atas hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan pagi hari ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya ibadah ini kami serahkan ke dalam satu nama, Tuhan Yesus, Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Terpujilah namamu Yesus Tuhan, Allah yang dahsyat. Bapak Ibu Saudara, kembali kita persilakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Kita kembali duduk, kita akan menyembah Tuhan. Haleluya. Glory Yesus Tuhan. Mari kita naikkan mazmur kita, naikkan pujian sembah kita. Katakan terima kasih Yesus.
Oh, thank you Yesus Tuhan. Oh, Rarabah. Haleluya. Oh, Yesus Tuhan. Glory. Haleluya, Yesus Tuhan. Oh Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami lihat kebaikan-Mu Tuhan. Karena begitu besar Tuhan cinta-Mu akan kami Tuhan. Yang rela mati Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau selamatkan, gantikanku. Katakan dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Hidupku menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Katakan dengan darah-Mu Yesus. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. katakan terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu tercurah untuk menebus hidup. Haleluya Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau merintah gantikanku. Dengan darah-Mu Tuhan, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Bersama-sama katakan, telah kulihat Bukti kasih-Mu, terima kasih Tuhan. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Haleluya. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Haleluya. Terlalu mahal kasih-Mu Tuhan, tercurah untuk menebus hidupku. Kami tahu Tuhan, Kau telah bangkit Tuhan. Kami telah kulihat bukti kasih-Mu. Mari nyanyikan ini sebagai doa sembah-Mu. Terima kasih
Yesus Tuhan, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk terlalu besar kasih-Mu Bapa. Oh, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Haleluya. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Ya, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar. Katakan terima kasih Tuhan. Pengorbananmu besar Tuhan. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, Darah-Mu tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Lebih dari seorang sahabat Kau Tuhan, yang mengorbankan darah-Mu untuk kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara kita renungkan kebaikan Tuhan. Kami menghargai Tuhan setiap apa yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Tapi Engkau Tuhan, Allah yang mati, yang bangkit hari ini Tuhan, yang membawa kami Tuhan, seluruhnya Tuhan, setiap orang yang percaya pada keselamatan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Dengan hidupnya yang mahal Tuhan, Kau tebus kami Yesus. Oh Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Yes Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari bersama-sama kita naikkan ucapan syukur sembah kita. Katakan Kau Tuhan terlalu besar hidup kami Tuhan. Kami selamat Tuhan saat kami percaya berseru meninggikan nama-Mu Yesus. Bawa kami kepada keselamatan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, sekecil apapun di mata-Mu Tuhan. Yes, God. Nyanyi dan bersoraklah, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Seluruhnya Tuhan tunduklah. Bagi Ibu Bapak. Oh, nyanyi dan bersorak. Nyanyi dan bersoraklah. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora. Yang kita sembah di Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada, tiada janji seperti yang ada padamu. Seperti ada padamu Yesus. Dan kami akan bersorak meninggikan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Lihat kiri kanan, katakan Kau luar biasa. Yeay.
Tangannya dong, kepalkan tanganmu. Katakan, Allah kita bangkit, teman. Yeay, yeay, haleluya. Oh, oh, oh. Allah kita bangkit dan kita bersama, katakan, God risen. God is risen. Come and praise Him. God is risen. God is risen. Come and worship. Yeah, the enemy went down. His power is made. Our God is awesome and big. Holy day. God is risen. God is risen. Come and praise Him. God is risen. Come and worship. The enemy, yeah. The enemy ended. But power in this. I got it in this place. Mari Bapak Ibu Saudara, kita nyanyikan dengan semangat, katakan, kerahkanlah kekuatanmu. Yeay, amin. Tunjukkanlah kuasamu, ya. Katakan, serahkan, selamatkan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi katakan, kerahkanlah kekuatanmu, tunjukkanlah serahkan, selamatkan. Allah dahsyat. Bapak Ibu kita nombor bagi nama Tuhan, amin. Coba katakan, Allah bangkit. Hey, Allah bangkit. Haleluya. Umatnya. Hey. Allah bangkit, Allah bangkit, Allah bangkit. Semuanya. One, two, yeah. Allah bangkit. Haleluya. Allah bangkit. Allah bangkit. Bersorak. Bapak Ibu semua katakan, Allah kita bangkit hari ini, man. Menyanyilah, Yeay, musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umat yang bebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersorak. Hey, hey, hey. Musuh dikalah, umatnya. Allah dahsyat di tempat. God is risen. God is risen. Come and praise Him. Hey, God is risen. Come and worship. The enemy in His power is in. Our God is awesome. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Tuhan Allah dari tengah-tengah kita, amin. Dia sahabat kita, amin. Dia sahabat kita, amin.
Lihat kiri kanan, katakan Tuhan itu teman kita, sahabat kita. Amin. Haleluya. Hey. Masih siap puji nama Tuhan, amin. Karena Tuhan telah memberi kita kekuatan, pujian, hormat, amin. Hey. Haleluya. Katakan, hey. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. I'm a friend of God. Yeah. I'm a friend of God. I'm a friend of. He calls me friend. Who am I that you are up to for me? That you help me when I call, when I call. It is true that you are thinking of me, that you help me. It's amazing, it's amazing. I'm a friend of, I will forget. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. I'm a friend of God. Hey, I'm a friend of God. Yeah, I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. Katakan, who am I that you are nothing for me? That you hurt me when I call, when I call. It is true that you are thinking of me, that you hurt me. It's amazing, it's amazing. Katakan, it's amazing, it's amazing, it's amazing.
sahabatnya dia. Amin. Sebelum duduk Bapak Ibu lihat kiri kanan katakan kita menjadi sahabat-sahabatnya Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan beri waktu kita yang terbaik menyembahnya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Glory Yesus. Haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu dengan apa dan ku segala kebaikanmu, kasih Yesus, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya Tuhan. Allah yang setia. Amin Tuhan. Bapa yang mulia, sungguh mulia Kau Tuhan. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Bersama katakan Kau Allah harapanku, yang kami selalu pegang Tuhan. Aku dalam-Mu. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Hands up, come on. Dengan selamanya. Haleluya. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang, thank you Tuhan. Katakan Bapa yang mulia, kasih-Mu Tuhan besar Tuhan. Ikan hidupku, Kaulah harapanku Tuhan, satu-satunya harapanku. Aku dalam, saya thank you, katakan terima kasih Tuhan.
melihat dan mendengarkan multimedia beauty. Saya persilakan untuk tim multimedia. Shalom saudara, memasuki bulan ini kita memperingati hari Jumat Agung dan hari kebangkitan Tuhan Yesus atau Paskah. Salah satu perdebatan yang terjadi beribu-ribu tahun sejak gereja berdiri adalah apakah kematian dan kebangkitan Yesus itu benar-benar terjadi atau hanya isapan jempol belaka. Di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai fakta kebangkitan Kristus. Pertama, kita perlu bertanya dahulu, apakah Yesus benar-benar mati secara historis di atas kayu salib? Karena ada juga teori yang beredar di luar sana bahwa Yesus tidak benar-benar mati. Faktanya adalah Yesus secara historis terbukti benar mati di atas kayu salib menurut hukuman Romawi saat itu. Kita memiliki bukti-bukti kuat dari kitab Perjanjian Baru dan kitab sejarah di luar Alkitab yang mencatat ada seseorang bernama Yesus yang betul-betul mati di atas kayu salib. Kedua, bahkan seorang pakar sejarah Perjanjian Baru yang juga seorang ateis dan kritikus utama terhadap kebangkitan Yesus, yaitu Dr. Gerd Ludemann, berkata, secara historis tidak dapat disangkal bahwa Yesus betul-betul mati. Nah, yang seringkali menjadi pertanyaan orang adalah, apakah betul Yesus itu bangkit dari kematian? Bagaimana saya bisa menjelaskan hal ini kepada orang yang ragu? Hari ini kita akan melihat setidaknya 4 fakta sejarah yang membuktikan kebangkitan Kristus. Pertama, fakta bahwa kubur Yesus itu kosong. Ini adalah salah satu bukti terpenting mengenai kebangkitan Yesus. Karena bahkan orang-orang yang tidak setuju dengan pengajaran Yesus, yaitu para imam kepala dan orang Farisi, mengakui bahwa kubur itu kosong. Ketika para murid mulai berbicara mengenai Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian, mereka sampai harus membuat berita bohong bahwa murid-muridnya datang dan mencuri mayat Yesus. Poinnya adalah, imam-imam kepala saat itu juga sadar bahwa kubur Yesus kosong, tetapi mereka tidak mau mengakui kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka membuat berita bohong yang tersebar sampai hari ini. Imam kepala dan orang Farisi tidak bisa menjelaskan bagaimana kubur itu kosong. Kedua, fakta bahwa prajurit Romawi turut menyaksikan kebangkitan Yesus. Kubur Yesus dijaga oleh para prajurit Romawi yang diminta sendiri oleh para imam kepala dan orang Farisi kepada Pilatus. Bagaimana mungkin penjaga-penjaga yang memeterai kubur itu dan menjaganya tidak sadar kalau ada murid yang berusaha mencuri dan membuka batu kuburan itu? Alkitab malah mencatat ketika Yesus bangkit, penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Kalau prajurit Romawi lalai melaksanakan tugas, seharusnya mereka dihukum mati, bukan? Tetapi faktanya adalah mereka diberikan sejumlah besar uang untuk tutup mulut perihal mujizat kebangkitan Yesus. Ketiga, fakta pertobatan Yakobus saudara Yesus dan juga Saulus. Yakobus yang adalah saudara kandung dari Yesus juga awalnya tidak percaya bahwa Yesus betul-betul anak Allah. Malahan jika kita baca dari Markus 3 ayat 21 dan Yohanes 7 ayat 1-10, jelas tertulis bahwa saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Tetapi apa yang terjadi dalam kitab Kisah Para Rasul? Kita menemukan Yakobus saudara Yesus menjadi kepala gereja di Yerusalem. Sekarang, menurut saudara, apa yang bisa mengubah hati Yakobus dari yang tidak percaya kepada pelayanan Yesus berubah menjadi kepala gereja dan bahkan mati martir setelah kematian saudaranya sendiri? Jelas kebangkitan Kristus yang mengubah hati Yakobus. Perubahan hati dari Yakobus yang bahkan mati menjadi martir sekitar tahun 60 membuktikan berita tentang kebangkitan Yesus adalah nyata. Bagaimana dengan Saulus? Seorang Farisi yang sangat dihormati dan telah memimpin kegerakan awal di dalam mencari dan membunuh orang-orang Kristen pada zaman itu. Dia bertobat dan tidak main-main. Kehidupannya berubah 180 derajat dari pembunuh menjadi pengabar Injil. Paulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus yang telah bangkit itu dan menjadi salah satu rasul yang menulis banyak kitab di Perjanjian Baru dan rasul yang setia mengabarkan Injil sampai akhir hayatnya. Yang keempat, fakta dari banyaknya saksi mata yang menyaksikan kebangkitan Yesus Kristus. Kalau hanya 1 atau 2 orang yang menyaksikan kebangkitan Yesus dan hanya 1 atau 2 naskah kuno yang menulis mengenai kebangkitan Yesus, mungkin patut dipertanyakan. Tetapi Yesus tidak menampakkan dirinya hanya kepada 1 atau 2 orang, tetapi kepada banyak orang.
kutipan Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 5-7 yang adalah kredo atau pernyataan iman gereja mula-mula dan dibacakan dari minggu ke minggu, jelas menyatakan bahwa Yesus menampakkan dirinya kepada Petrus, kepada murid-muridnya, kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, kepada Yakobus, dan kepada semua rasul. Dalam tulisan-tulisan Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kita menemukan cerita yang mendukung kredo gereja mula-mula tersebut. Luar biasa bukan? Akhirnya saudara, kita sebagai orang percaya perlu menyadari bahwa bukti-bukti tentang kebangkitannya menguatkan bahwa Yesus itu bangkit. Seperti gembala kita Paniko berkata, jika Yesus tidak bangkit dari kematian, maka sia-sialah kepercayaan kita. Bukti sejarah hanya membantu untuk menguatkan iman kita, tetapi tidak menjadi dasar iman kita. Berbahagialah setiap kita yang percaya namun tidak melihat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan, sahabat-sahabat Allah. Kita akan masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau menyebut kami sahabat-Mu. Kami adalah orang yang berdosa, yang harus mati. Tetapi kasih-Mu Tuhan membuat hidup kami berubah. Tuhan Yesus, Engkau yang sudah mati di Golgota pada Jumat Agung yang sudah kami peringati. Tapi Kau juga adalah Tuhan yang bangkit pada Paskah minggu ini. Itulah sebabnya kami bersyukur ya Tuhan. Ajar kami, semakin kami mengenal Engkau, semakin kami mengasihi Engkau, kami juga siap untuk menjadi saksi-Mu. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Kau berkati firman yang akan kami dengar bersama. Dalam nama Yesus, yang siap menerima Tuhan sama-sama katakan, amin. Haleluya. Siapa yang pemenang hari ini? Paskah adalah hari kemenangan buat orang Kristen. Katakan amin. Ya, mungkin ada yang belum kenal karena 2 tahun tidak berjumpa. Semua berubah ya, Bapak Ibu. Semua berubah. Tetapi puji Tuhan, firman-Nya tidak berubah. Cinta Tuhan tidak berubah. Kasih Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian tidak berubah. Nama saya Jimmy Ombong, saya datang dengan istri saya, Siska. Kami tinggal di Balikpapan sih, cuman sering kemana-mana. Tapi puji Tuhan, hari ini kami diminta untuk bersaksi, membagikan firman oleh Pak Gembala, semoga menguatkan setiap kita. Saya berharap bahwa Paskah ini Bapak Ibu sekalian mendapatkan sesuatu yang baru. Ada satu komitmen nanti setelah pulang dari tempat ini, yaitu bahwa Tuhan, Engkau sudah bangkit. Tuhan, Engkau tebus aku. Engkau mati bagiku. Lalu apa yang perlu aku lakukan? Semoga pagi ini saudara mengambil satu keputusan penting yang akan membuat hidup saudara berubah. Kita akan sama-sama masuk dalam satu pokok firman Tuhan, no cross, no crown. Ya, tanpa salib tidak ada mahkota. Siapa yang pikul salib hari ini? Gak ada yang pikul salib? Wah, kalau gak ada yang pikul salib enak sekali. Saudara harus bangun pagi-pagi, ya, harus tinggalkan semuanya, datang kemari, kan lebih enak di rumah, nonton TV, ya, betul kan? Ada salib buat setiap kita. Tapi kabar baiknya, di balik salib ada mahkota. Dan kita akan belajar sama. Yuk kita baca di dalam Filipi 2, ayat 1 sampai 11. Saya dikasih waktu berapa menit, Pak? Soalnya biasanya saya kalau diundang di gereja, kita waktunya 10 menit. Puji Tuhan, kalau 2 jam. Tapi saudara pasti akan menikmati banyak kesaksian bagi ini. Ya, sudah menemukan Filipi 2 ayat 1 sampai 11, kita akan baca bergiliran.
ladies first, ayat 1, ayat 2 pria, dan seterusnya sampai ayat ke-11. 1, 2, 3. Ya, ada persekutuan roh. Ayo terus ladies. 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Haleluya, haleluya. Biarlah nama Kristus yang selalu dipermuliakan dalam hidup kita semua. Ya, surat Filipi ditulis oleh Paulus pada saat beliau berada di Roma, kota Roma, ya. Dan beliau berada dalam tahanan rumah karena hal-hal yang dilaporkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan pelayanan beliau. Jadi, Bapak Ibu bisa bayangkan dia berada di penjara, di tahanan rumah, tidak boleh kemana-mana, dan beliau menuliskan surat kepada jemaat di Filipi. Kepada jemaat yang pernah dia rintis beberapa tahun sebelumnya. Ya, jadi kitab Filipi adalah kitab dia mau berterima kasih. Kenapa? Karena jemaat Filipi adalah salah satu jemaat yang mensupport pelayanan Paulus secara finansial. Di ayat terakhir daripada kitab Filipi, Bapak Ibu bisa baca nanti sendiri di rumah. Tidak panjang, ya. Nah, kitab ini ditulis juga untuk menguatkan setiap orang percaya, ya. Yang pertama, kita perlu belajar kenapa Paskah, kenapa kebangkitan Kristus itu sesuatu yang betul-betul vital buat orang Kristen, ya. Ya, kalau ditanya, Pak, lebih penting mana, Natal atau Paskah? Siapa yang bilang Natal lebih penting? Enggak penting, ya. Siapa yang bilang Paskah lebih penting? Enggak. Terus Bapak Ibu pilih apa? Bapak Ibu punya dua pilihan ini. Siapa yang bilang hari Natal lebih penting daripada Paskah? Angkat tangan. Enggak ada. Siapa yang bilang Paskah lebih penting daripada Natal? Ada, 1, 2, 3. Yang enggak milih siapa? Yang pilih dua-duanya siapa? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kalau Natal tidak penting, Yesus nggak mungkin mati dong. Gitu ya. Jadi dua-duanya penting. Tapi kembali lagi, kenapa Paskah itu begitu penting? Karena Paskah satu-satunya di mana kubur Kristus itu kosong. Semua pendiri agama ada makamnya. Ada mayatnya di sana. Yesus satu-satunya yang kosong. Dan itu tertera di dalam Injil dan juga di dalam sejarah tadi kita sudah dengar. Amin. Jadi berbahagialah kita yang percaya kepada Kristus. Itu menjadi satu kekuatan buat kita. Next. Yang pertama, kenapa Paskah begitu penting? Paulus berkata bahwa Paskah memberikan kita sukacita yang sempurna. Katakan amin. Kenapa sempurna sukacitanya? Pertanyaannya kan begitu. Ya. Kenapa sukacita yang Paskah berikan kebangkitan Kristus itu membuat sukacita?
Karena dosa kita semua sudah dibayar lunas. Katakan amin. Tanpa pengorbanan Kristus, kita sama dengan orang-orang lain. Upah dosa kata Roma adalah maut, mati, kekal, terpisah dengan Tuhan. Tapi tadi kita nyanyikan, kita sahabat Tuhan. Tuhan bilang kita sahabat, luar biasa enggak Tuhan itu ya? Itulah yang membuat sukacita kita penuh. Itu yang membuat kita bersukacita. Kenapa? Bukan hanya di hidup ini saja Tuhan berkati kita, tapi setelah kita mati pun kita akan bersama Tuhan. Bukan hanya 1 tahun, bukan hanya 10 tahun, bukan hanya 100 tahun, bukan hanya 1000 tahun, tapi lamanya. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara coba bayangin, siapa yang bisa mengukur 1000 tahun itu lamanya kayak apa? Yesus mati sudah 2000 tahun ya. Kayaknya panjang gitu ya, 1000 tahun itu lama banget. Ya, tapi bayangin selama-lamanya kita yang percaya bersama Tuhan. Dan orang-orang yang tidak percaya selama-lamanya akan terpisah dari Tuhan di dalam neraka. Itu sesuatu yang mengerikan dan sesuatu juga yang menggembirakan buat kita. Pegang Bapak Ibu. Keputusan kita ikut Kristus, itulah yang menentukan kita berada selama-lamanya dengan Tuhan atau selama-lamanya di dalam neraka. Amin. Itu yang membuat hati kita bersuka cita, kata Paulus. Apa yang membuat seringkali kita nggak suka cita? Paulus kasih rumus, ya. Di dalam ayat pertama, dia bilang begini Bapak Ibu. Di dalam Kristus itu ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ada nggak itu di dalam hidup kita? Di dalam rumah tangga kita? Kalau itu ada, itu adalah sukacita. Yang kedua Paulus juga bilang begini. Di ayat 3, tidak mencari kepentingan sendiri. Ada nggak itu di dalam hidup kita? Kalau kita hanya mau kita sendiri yang enak, kita sendiri yang senang, kita nggak akan ada sukacita itu. Paulus ingatkan kita, jangan hanya cari kepentingan sendiri. Cari kepentingan bersama. Amin. Itulah anak-anak Tuhan, itulah sahabat-sahabat Tuhan. Jadi yang pertama, supaya sukacita kita sempurna. Makanya ada kebangkitan. Kebangkitan membuat kita bergairah, ya. Luar biasa tadi pujian kita sama-sama. Itu yang membuat kita semangat. Kenapa? Di hidup ini kita diberkati, di hidup yang akan datang kita akan bersama Tuhan. Itu double berkat namanya. Yang kedua, kenapa Paskah itu begitu penting? Supaya kita sehati, sejiwa di dalam Kristus. Ini penting Bapak Ibu. Ini penting sekali. Kalau kita tidak sehati dan sejiwa dengan Kristus, hidup kita tidak kemana-mana Bapak Ibu. Tuhan mau kita ke kiri, kita ke kanan. Tuhan suruh kita ke utara, kita ke selatan. Betul? Dan berapa banyak anak Tuhan seperti itu? Makanya ada cerita anak yang hilang. Hilangnya ini ada 2, satu di luar rumah, satu di dalam rumah. Dua-duanya hilang sebenarnya. Betul nggak kalau kita baca ceritanya itu? Satunya hilangnya di luar, foya-foya, cari kesenangan. Satunya di rumah, merasa dia nggak punya hak sebagai anak Bapa. Tugas kita Bapak Ibu, temukan mereka yang hilang. Bawa kembali ke rumah Bapa. Kita mau? Haleluya. Sehati, sepikir dengan Kristus. Itu penting sekali Bapak Ibu. Kita bisa merasakan apa sih Tuhan itu sedihnya apa sih kalau Tuhan? Kira-kira Tuhan itu sedih kalau melihat apa sih? Kalau dimusuhin orang, kalau utang nggak dibayar gitu, atau nggak dibales chatnya gitu sedih.
cuma centang 2 biru gitu aja. Nggak bilang terima kasih, nggak bilang apa gitu. Kira-kira Tuhan tuh sedihnya apa sih? Tuhan sedih kalau ada jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan kebenaran dan tidak ada yang melayani. Ada perumpamaan di Alkitab, dia bilang begini, pada saat aku lapar, kamu kasih aku makan. Pada saat aku telanjang, kamu kasih aku pakaian. Ingat ayat itu? Tuhan sedang berbicara, ada kebutuhan-kebutuhan manusia yang perlu kita penuhi sebagai anak-anak Tuhan. Katakan amin. Dia tidak bilang kamu harus berbuat kebaikan, enggak. Dia bilang di dalam kesulitan-kesulitan manusia yang ada Tuhan taruh di dalam hidup kita, apa yang kita lakuin? Pada saat kita lihat orang lapar, apa yang kita lakukan? Kalau kita melakukan itu untuk Kristus, Tuhan senang. Kalau ada orang yang di penjara, apa yang kita lakuin? Kalau ada orang yang menghakimi kita, apa yang kita lakuin? Tuhan menilai setiap tindakan kita. Katakan amin. Sehati, sepikir dengan Kristus, itu penting. Makanya kita perlu setiap hari baca Alkitab. Katakan amin. Anak-anak saya setiap hari 1 pasal harus baca sama-sama. Ya, setiap hari. Kenapa? Supaya kita tahu pikiran-pikiran Kristus itu masuk. Ya. Bapak Ibu, kalau ada 1 cangkir kopi di sini, hitam, gimana cara supaya cangkir itu bisa bening? Satunya cara kasih air terus. Tetesin air aja terus. Lama-lama hitamnya hilang, luntur, jadi bening. Pikiran manusia, orang-orang jahat, banyak sekali yang tidak baik. Satu-satunya jalan, kasih kebenaran. Kasih kebenaran, kasih Injil. Ini akan merubah hidup mereka. Alkitab berkata, iman timbul dari pendengaran. Bacakan, kirimkan firman, bagikan terus. Dia mau terima, tidak mau terima, kasih terus. Ada waktunya Injil itu akan tumbuh. Ada waktu momen-momen penting yang Tuhan buat dalam hidupnya, Injil itu akan berbicara. Puji Tuhan. Sehati sepikir ini begitu penting. Kalau kita bilang dia sahabat kita nggak baca Alkitab. Kita nggak ngerti, nggak ngobrol. Tuhan, apa ini yang harus saya kerjain? Ada nggak sahabat yang nggak ngobrol? Ada nggak? Kita bilang, oh sahabat baik, saya sahabat baik sama Pak Kuncoro. Ngobrol terakhir kapan Pak Jimmy? 10 tahun mungkin yang lalu. Itu ngobrol telepati. Harus ngobrol, ya. Katakan harus ngobrol. Ya. Sahabat itu harus ngobrol. Kita juga sama Tuhan gitu. Jangan ngechat temen aja, chatting sama Tuhan. Tuhan, ada masalah gini, gimana? Tuhan, saya perlu kekuatan. Tuhan, tolong saya. Saya dalam kesesakan. Tuhan, aku mau taat, aku mau setia. Ngobrol. Sehati sepikir ini adalah salah satu hal yang penting dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Yang ketiga, kerendahan hati. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita lihat ya, sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia, kan dia pasti rapat, ya, meeting, board meeting namanya di surga ini. Ada Bapa, Putra, Roh Kudus, gitu kan? Kan di surga ada 3 pribadi, kita tahu ya. Gimana ini mau nyelamatin manusia kalau mereka berdosa? Tuhan kan punya banyak pilihan harusnya kan? Oh, saya mau jadi manusia. Karena kalau saya mau nolong ikan, ya mau gak mau saya harus jadi ikan. Kalau saya mau nolong burung, ya harusnya saya jadi burung. Supaya dia gak kaget gitu. Kalau manusia, jadi manusia. Kalau saya jadi manusia, saya mesti lahir dari keluarga bangsawan dong. Boleh kan? Benar gak? Tuhan, saya harus jadi anak raja. Kan saya anak raja di sini. Tapi dia pilih menjadi rakyat biasa. Bukan hanya biasa, miskin. Nggak bisa orang tuanya untuk nginep pada waktu dia mau lahir.
Nggak ada tempat. Dia jadi anak tukang kayu. Oh, itu suatu kerendahan hati yang luar biasa. Ini yang harus jadi teladan buat kita. Manusia selalu punya ego yang besar. Saya, dan saya. Tapi Tuhan ajar. Kita selalu ingin naik tinggi. Tapi Tuhan yang paling tinggi, dia turun paling rendah. Itulah Tuhan kita. Kagum gak kita sama Tuhan? Dia yang adalah raja di atas segala raja. Dia mau jadi manusia yang hina. Dan Alkitab tadi mengatakan bukan hanya sebagai manusia. Dia hamba yang taat. Dan dia mati. Matinya pun luar biasa. Di Golgota. Paling kejam. Bisa gak dia pilih yang lain? Matinya gimana? Oh, tabrak bus saja. Atau tabrak kapal atau apalah. Cepet. Mati. Beberapa waktu lalu kita lihat satu adegan yang sangat tidak elok di mata. Penyiksaan Ade Armando. Ada yang belum tahu? Begitu marak sekali hati nurani kita mau percaya, orang percaya atau tidak, pasti kita tergugah. Betapa kejamnya manusia. Itu cuma berapa menit penyiksaannya. Bapak Ibu coba lihat. Disiksa dari subuh, dia ditangkap, sampai jam 3 sore. Dia mati. Luar biasa. Itu pun dia tidak berdosa. Tapi dia mau menanggung dosa kita. Dosa saya. Dosa Bapak Ibu. Begitu baik Tuhan itu. Kagum gak kita sama dia? Tuhan, terlalu besar kasih-Mu. Terlalu mahal harga darah-Mu Tuhan. Apa yang bisa aku berikan? Hidupku. Yesus Kristus memberikan teladan kerendahan hati yang paling puncak. Agar kita sebagai manusia jangan lagi tuntut hak Bapak Ibu. Yesus Kristus yang berhak sebagai Allah saja melepaskan itu semua. Karena dia cinta kita. Apa yang kita tuntut dalam hidup ini? Tuhan, saya harus begini, saya harus begini. Biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kerendahan hati membuat kita dekat dengan Tuhan. Kerendahan hati membuat kita dekat dengan sesama. Orang sombong di mana-mana pasti dibenci, Bapak Ibu. Tapi kerendahan hati membuat kita bisa mengerti orang lain. Itu yang dunia perlukan, Bapak Ibu. Orang yang bisa sepenanggungan. Orang yang bisa ngerti orang lain. Ya. Kerendahan hati adalah teladan daripada Kristus bagi setiap kita. Selanjutnya, apa syarat ikut Yesus? Tuhan berkata begini di dalam Matius. Yesus berkata kepada muridnya, setiap orang yang mau ikut aku harus sangkal dirinya, memikul salibnya, baru ikut aku, kata Yesus. Kita harus pikul salib, Bapak Ibu. Yesus menyangkali dirinya sebagai raja di atas segala raja. Tapi dia mau jadi hamba. Jangan lagi berkata, oh aku hebat. Enggak. Yang hebat itu Tuhan. Mau tahu Tuhan itu hebat? Virus yang Bapak Ibu nggak bisa lihat, bikin Bapak Ibu pakai masker sekarang. Hebat nggak itu Tuhan? Satu dunia lockdown. Jangan main-main sama Tuhan. Kita ini nggak ada apa-apanya. Yang punya pabrik oksigen terbesar di Indonesia, matinya kekurangan oksigen. Jangan main-main sama Tuhan. Banyak orang bermain-main sama Tuhan. Dan itu membuat Tuhan geleng-geleng dari atas. Dia bilang, luar biasa manusia ini. Sadari siapa kita. Sadar. Kadang-kadang manusia itu begitu sombongnya. Lihat aja di medsos di mana-mana. Itu kesombongan karena dosa, Bapak Ibu. Mereka perlu Kristus. Setiap hari, setiap hal saya melihat orang-orang begitu sombong, saya bilang, Tuhan,
Kasih saya kesempatan ketemu orang itu. Supaya saya kasih Injil. Supaya hidupnya berubah. Amin. Itu tugas kita, Bapak Ibu. Gimana orang-orang jahat seperti itu bisa berubah? Gak mungkin. Satu-satunya jalan hanya lewat Yesus Kristus. Bapak Ibu udah tahu. Gak ada jalan lain. Tidak ada jalan keselamatan lain. Lalu kita berkata hanya di dalam Yesus Kristus. Dan kita punya jalan. Tugas kita bagikan jalan itu. Ke teman-teman kita. Ke saudara-saudara kita yang belum percaya. Ke orang-orang siapapun yang Bapak Ibu temui. Kita punya jawaban. Tapi kadang-kadang kita malas untuk berbagi. Kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan sediakan momen-momen dalam hidup Bapak Ibu. Untuk bersaksi bagi Dia. Pakai momen-momen itu. Pikul salib. Lanjut. Ada kemuliaan di balik salib. Bapak Ibu lihat, Yesus yang tinggi sekali, Dia turun sebagai manusia. Dia jadi hamba. Dia mati. Matinya di kayu salib. Begitu rendah hatinya dia, Tuhan berikan dia kemenangan. Tuhan bangkitkan dia. Dan hari ini, setiap orang Kristen yang setia, memuji dia di seluruh dunia dalam ibadah-ibadah. Katakan amin. Nama di atas segala nama. Yesus Kristus adalah Tuhan. Haleluya. Ada kemenangan, ada kemuliaan di balik salib yang dia harus tanggung. Tuhan berikan dia sukacita. Haleluya. Haleluya. Biarlah ini menjadi kekuatan buat kita. Lanjut. Markus 16, 9-20, nanti Bapak Ibu baca di rumah aja. Saya cuma mau ambil. Markus 16, 15, 16. Ada tugas bagi setiap kita. Katakan amin. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tugas kita Bapak Ibu, pergi. Pergi kemana Pak Jimmy? Kemana aja? Temui orang, kan segala makhluk. Segala makhluk. Mungkin termasuk guguk. Kita doakan dia supaya ketemu di surga. Semua makhluk. Jangan pilih-pilih, jangan yang hebat-hebat, semua. Ya. Itu foto saat kita ngisi bensin di Kalimantan Barat. Saya ketemu seorang gadis yang melayani, dia sangat baik. Saya bilang, oh puji Tuhan. Mbak luar biasa melayani dengan baik. Iya Pak. Saya punya buku yang bisa merubah kehidupan Mbak. Mau nggak? Tanyain gitu aja. Buku apa Pak? Buku petunjuk kehidupan. Ini. Oh mau, boleh. Mau nggak hidupnya berubah? Mau Pak. Baca buku ini. Bisa merubah hidup Ibu nggak ini Bu? Bisa? Kalau hidup Ibu aja berubah, kalau orang lain baca, lakukan, berubah juga. Betul kan Pak? Pak Gembala? Ini merubah hidup kan Pak? Ini Injil merubah hidup. Bagikan. Ini lebih hebat lagi. Tahun 2004, ada kejadian yang menyeret mantan Ketua KPK, Antasari Ashar, pembunuhan Nasaruddin. Bapak Ibu mungkin masih ingat? Nah ini salah satu eksekutornya, namanya Hendrikus. Ya, dia bersama 3 orang temannya, naik 2 mobil, eksekusi, mati, tembak di Modern Land Tangerang. Singkat cerita dia divonis 17 tahun penjara. Nah salah satu sasaran kita kan ke penjara. Dia ketemulah buku ini. Dia baca 1 Korintus 10 ayat 13. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia.
Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu, begitu dia baca ayat ini dia bilang, "Hah? Berarti ini cuma pencobaan biasa. Dan Tuhan akan kasih jalan keluar. Tolong saya Tuhan." Singkat cerita hidupnya berubah. 2014 keluarganya dibaptis, termasuk 86 teman-temannya di penjara dibaptis sebagai Kristus. Hari ini beliau menjadi presiden camp di Cengkareng sebagai Gideon dan melayani para mantan napi untuk persekutuan bersama agar hidup mereka juga berubah. Puji Tuhan, satu ayat, satu Alkitab di penjara. Tuhan bisa merubah satu keluarga, bahkan satu komunitas. Injil itu berkuasa Bapak Ibu. Terus, yang ketiga, saya itu kadang tergelitik Bapak Ibu. Kita itu kemana-mana bagikan. Tuhan, boleh nggak sih ada kesaksian? Jadi tanggal 19 sampai 28 Maret lalu saya di Kalimantan Barat, keliling kira-kira 8 kota di sana. Singkat cerita, kita di Sanggau ketemu dengan Bapak yang namanya Petrus Musa. Jadi dia mewakili perjanjian lama dan perjanjian baru. Haleluya. Singkat cerita, dia cerita sama saya. Kebetulan kita satu mobil, Pak Jimmy, Injil ini memang luar biasa. Kenapa Pak Musa? Karena dia baru bergabung dengan Gideon, jadi kita baru resmikan. Waktu saya SD kelas 6, saya dapat ini di sekolah. Dan saya pegang ini. Tapi setelah itu saya harus sekolah lanjutan di SMP dengan keluarga, dari keluarga orang tua yang tidak percaya. Saya nggak boleh ke gereja. Tapi saya baca terus. Selama 3 tahun di SMP, dia nggak ke gereja, dia baca. Singkat cerita dia terpanggil. Lulus SMA dia masuk STT, sekarang jadi pendeta, dia punya sekolah, itu salah satu sekolahnya Bapak Ibu. Dia tampung anak-anak yang tidak mampu di kota Sanggau dan sekitarnya, dia biayain makan hidup anak-anak tersebut dan menjadi berkat. Puji Tuhan, satu Alkitab Bapak Ibu, yang ditabur bisa mengubah satu orang, satu keluarga, satu kota. Injil itu berkuasa Bapak Ibu. Makanya saya kalau datang ke tempat-tempat itu saya bersuka cita. Karena kita sedang merubah satu jiwa, kita sedang merubah satu keluarga, kita sedang merubah satu kota, bahkan satu negara bagi Kristus. Katakan amin. Haleluya. Lanjut. Siapkah kita jadi terang dan garam? Tanggal 21 Maret kami ke penjara Sanggau bersama Pak Musa tadi. Kami adakan ibadah, kira-kira ada 50-an napi. Bapak Ibu bisa bayangin ya, napi mau Kristen mau enggak Kristen, semuanya sangar-sangar. Namanya napi ya, kalau enggak sangar kan enggak di situ dia kan. Betul kan? Wah, tapi kita beri kesaksian. Kami datang enggak bawa apa-apa Bapak Ibu. Saya cuma dapat bawa ini. Tuhan kasih saya ini, supaya Bapak Ibu, ini pertemuan kita terakhir, saya bilang begitu. Karena mulai hari ini Bapak Ibu akan berubah. Dan ini kesempatan Bapak Ibu, tinggalkan semua yang jahat. Masuki suatu hidup yang baru. Saya kaget Bapak Ibu, itu pada nangis, orang yang bertato, yang gede-gede itu nangis. Tuhan itu ajaib. Asal kita mau bergerak Bapak Ibu. Jadi terang, jadi garam. Bagikan Injil itu. Biar orang tahu ada Tuhan yang sayang sama mereka. Ada Tuhan yang peduli dengan hidup mereka. Ada Tuhan yang ngerti pergumulan mereka. Karena dia pernah jadi manusia. Dia pernah disiksa. Dia pernah diolok-olok. Dia pernah diludahi. Dia pernah dicaci maki. Tapi dia bilang, Bapa, ampuni mereka. Haleluya. Biar orang tahu Bapak Ibu, ada Tuhan yang sayang sama orang berdosa.
Ada Tuhan yang sedang menunggu anak-anak terhilang kembali. Ada Tuhan yang mengasihi jiwa-jiwa. Keluar dari penjara, saya lihat satu orang namanya Davi, 21 tahun, seumur anak saya yang kedua. Begitu sedih mukanya. Saya hampiri dia, waktu saya nggak banyak. Dek, kenapa ada di sini? Dia nangis, iya Pak, saya salah. Saya lakukan kejahatan, divonis 4 tahun penjara. 4 tahun penjara, anak 21 tahun Bapak Ibu. Kamu mau nggak berubah? Iya Pak, saya mau. Mau nggak saya doain? Mau Pak. Saya orang Kristen. Iya Pak, nggak apa-apa. Saya doain Bapak Ibu. Singkat cerita saya kasih buku, saya bilang, Davi, hari ini hari kemenangan buat kamu. Kamu baca Injil ini, hidup kamu saya jamin akan berubah. Kita doakan buat Davi. Siapa tahu saat saya kembali ke Sanggau 5-10 tahun kemudian, mungkin dia sudah jadi hamba Tuhan. Mungkin dia sudah jadi bupati. Mungkin dia sudah jadi pebisnis. Tugas kita menabur benih. Tugas Tuhan yang menumbuhkan. Ada momen-momen penting kenapa Tuhan tempatkan kita di suatu saat dan tempat. Karena ada orang yang sedang menanti Injil. Ada orang yang ingin mendengar ada kasih daripada Allah. Yang mau menebus mereka. Yang mau menyelamatkan mereka. Agar mereka tidak dikuasai dosa lagi. Tapi memperoleh hidup yang kekal. Jadilah garam dan terang Bapak Ibu. Lanjut. Kabar baik. Roma 10:13-15. Bagaimana orang bisa dengar kalau tidak ada yang menyampaikan? Bagaimana orang bisa nyampaikan kalau nggak diutus? Bagaimana orang bisa diutus kalau mereka tidak ngerti? Tugas kita Bapak Ibu, ayo bangkit, janji sama Tuhan. Pasca tahun depan ada jiwa-jiwa yang saya bawa buat Tuhan. Berbagi hidup Bapak Ibu. Banyak orang-orang di luar sana sedang menantikan kabar baik. Tidak ada kabar baik di dunia ini Bapak Ibu kecuali Injil. Injil satu-satunya kabar baik yang bisa kita bagikan. Mungkin itu teman baik kita. Mungkin orang tua kita belum percaya. Mungkin saudara jauh kita yang lama kita nggak jumpa. Mungkin Gojek yang sering antar-antar kita. Siapa saja, bagikan Injil itu. Sehingga mereka mengenal ada Kristus, Tuhan yang mengasihi mereka. Tugas kita cuma seperti palang itu Bapak Ibu. Tunjukkan di mana Kristus. Saya bagikan ini supaya mereka tahu ini loh ada Kristus. Nanti Tuhan yang mempertobatkan Bapak Ibu. Gideon seperti kami tidak pernah klaim kami yang mempertobatkan. Tugas kami cuma jadi alat Bapak Ibu. Ketemu orang kasihkan, bagikan, tempatkan. Tugas Tuhan pakai momen-momen yang tadi saya bilang untuk membuat orang bertobat. Kalau dari tempat sampah Tuhan bisa satu kehidupan keluarga. Dia pasti merubah kehidupan setiap orang yang kita jamah dengan Injilnya. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Saudara pulang dari sini, saudara baca Yohanes pasal 4. Di situ ada satu pertemuan Yesus dengan wanita pada jam 12 siang di sumur. Ingat cerita itu? Dia mungkin orang yang gak pernah ke gereja. Wanita namanya pun gak ada di Alkitab. Seorang perempuan. Betul kan? Namanya kita gak kenal. Tapi yang menarik di akhir daripada pasal 4 itu. Dia kabarkan Kristus di sana. Orang-orang datang kepada Kristus. Orang-orang percaya kepada Kristus. Tugas dia cuma bilang, di sana ada Kristus, Pak. Bu, di sana ada Kristus yang tahu hidup saya. Pak, Bu, dia tahu dosa saya. Dia tahu siapa saya. Mungkin dia juru selamat itu. Cuma gitu tok Bapak Ibu. Dia enggak kuliah STT. Dia mungkin belum pernah baca Injil. Dia mungkin tidak pernah datang ke gereja seperti Bapak Ibu. Tapi dia punya hati. Dia mau orang supaya seperti dia juga bisa kembali kepada Kristus. Dia rindu teman-teman sekotanya datang kepada Kristus. Dia rindu ada keselamatan di kota di mana dia berada. Mari Bapak Ibu,
Bagikan Injil. Tidak ada jalan lain. Yesus Kristus satu-satunya Tuhan. Tuhan memberkati. Terakhir. Kebangkitan Kristus bukan membuat orang jahat jadi baik. Atau orang baik jadi lebih baik. Tugas kita itu memindahkan orang mati jadi hidup. Kalau dia sudah baik menjadi lebih baik, dia bisa sekolah kepribadian Bapak Ibu. Dia bisa baca buku. Tugas kita memindahkan orang yang mati karena dosa menjadi hidup karena Kristus. Itu tugas kita Bapak Ibu. Pegang. 1 Korintus 15:17 berkata, jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalamnya. Kebangkitan Kristus membuat kita hidup lebih kuat, lebih berani bersaksi, lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan dan sesama kan. Terus, mahkota kehidupan hanya bagi pemenang. Kita baca sama-sama 1 Yakobus 1:12. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ada mahkota yang akan kita terima saat kita sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan mau. Seringkali kita ditolak. Yesus pun ditolak. Paulus juga ditolak. Petrus juga ditolak. Pak Gembala di tempat ini pun sering ditolak. Tapi terus bagikan. Saya juga sering ditolak. Bagikan terus. Akan ada yang mau, ada yang menerima, ada waktu Tuhan, ada waktu Tuhan. Doakan Bapak Ibu, semoga mereka bisa berjumpa dengan Kristus. Tugas kami Bapak Ibu, sebagai para Gideon, paling tidak satu kesempatan sebelum orang menghadap Kristus, mereka pernah dengar ada yang mengatakan, Tuhan mengasihi kamu. Tuhan Yesus mengasihi kamu. Kadang kita nggak perlu banyak berkhotbah Bapak Ibu. Cuma datang ke tempat itu, Pak, ngobrol-ngobrol. Saya mau kasih tahu Pak, Tuhan Yesus mengasihi Bapak. Itu bisa buat orang nangis loh Pak. Tidak ada yang mengasihi orang di dunia ini yang jahat ini. Kalau kita datang dengan kabar baik, ada Yesus yang mengasihi. Ada Yesus yang mengasihi kita. Itu akan merubah kehidupan mereka. Ada mahkota kehidupan di balik salib. Siapkah kita memikul salib? Siapkah kita berdoa untuk jiwa-jiwa? Siapkah kita menerima mahkota kehidupan yang disediakan Tuhan? Kiranya Tuhan memberkati. Kita naikkan satu pujian tadi. Terlalu besar. Biarlah ini menjadi komitmen kita. Pada saat kita tahu Tuhan mengasihi kita, kita mau membalas dengan mengasihi sesama. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu di Golgota. Terima kasih Engkau bangkit daripada kematian yang menjadi momok bagi setiap manusia karena dosa. Tapi Engkau sudah menang Tuhan. Dan biarlah kemenangan yang sudah Engkau nyatakan lewat kebangkitan Kristus menjadi kekuatan buat kami untuk pergi menjadi saksi-saksi Kristus
Jadikan kami terang dan garam di tengah-tengah kehidupan kami, rumah tangga kami, di tempat di mana kami bekerja, di kota di mana kami berada. Biarlah hidup kami memancarkan terang-Mu Tuhan, sehingga orang melihat ada Kristus dalam hidup kami. Kami menjadi sehati, sepikir, sehingga hidup kami betul-betul ada di dalam rencana-Mu. Dan kami orang yang penuh dengan sukacita, karena kami tahu kami diberkati di dunia ini dan juga selama-lamanya bersama Bapa. Terima kasih Tuhan, berikan keberanian buat kami, agar kami boleh menjadi kesaksian bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, penebus dan juru selamat kami. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Bahagia sekali kita. Hari ini firman-Nya daging semua. Puji Tuhan. Membentuk kita supaya otot iman kita kuat. Amin. Dasar iman kita kepada Tuhan kuat. Tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan kita lagi. Yang meriah lagi. Yesus Tuhan baik. Sebab Dia hidup. Kita punya hari esok. Baik hari esok di dunia dan hari esok di dunia yang akan datang, kekekalan mulia. Haleluya. Terima kasih Pak Jemi. 2 minggu yang lalu kah, sebulan yang lalu kita ngobrol Pak ya. Saya masih ngobrol juga sama Pak Jemi. Jadi tidak pernah telepati. Ya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, jadi sesuai seperti yang Pak Jimmy sampaikan, juga arahan dari Pak Niko bahwa kita adalah messenger, pembawa berita kabar baik itu. Dalam Pentakosta ketiga ini, untuk menuai banyak jiwa. Bersyukur juga, di sini ada 2 orang yang diutus untuk mengunjungi, untuk misi, untuk memberitakan kebenaran, menggapai banyak-banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan, atau yang sudah percaya, tapi tidak pernah ke gereja. Ada 2 orang yang diutus di sini. Tapi bukan hanya itu saja sebenarnya. Semua kita pun diutus untuk memberitakan kabar baik. Amin. Siapa yang siap untuk diutus? Angkat tanganmu dong. Semuanya ini, semuanya Pak. Puji Tuhan. Tepuk tangan dong. Haleluya. Ya, terima kasih. Ya, puji Tuhan. Hari ini adalah hari kebangkitan. Ada perayaan-perayaan anak sekolah minggu tadi, jadi ruame sekali, sukacita. Jadi ini gereja yang hidup. Amin. Ya, minggu ketiga, ini saya sampaikan dari setiap minggu ketiga dan minggu keempat itu ada persembahan kedua untuk diakonia. Ya, diakonia seluruh rayon 18. Jadi ketika dikolek itu dana, kolekte itu nanti dibagi 2, satu dikirim ke pusat, satu dikelola untuk pelayanan diakonia di gereja setempat. Jadi sebelum itu kantong kolektor diedarkan, kita akan berdoa. Sebelumnya nanti ada pengumuman dari WBI, ada acara WBI yang akan disampaikan oleh ketua biar lebih jelas. Satu hal yang saya sampaikan, yang saya ambil dari misi dari WBI ini adalah bertumbuh kui atau bertumbuh yuk katanya. Apa caranya? Baca Alkitab setiap hari 2 pasal. Bagus itu, masih diadopsi aja untuk jemaat ya. Jadi seluruh jemaat baca Alkitab 2 pasal setiap hari. Haleluya. Jangan kalah dong dengan WBI. WBI itu ada laporannya. Di grup itu ada laporannya siapa yang sudah baca. Yang sudah baca ada love-nya, luar biasa. Mari kita bertumbuh bersama-sama ya. Ketiga nanti ada anak sekolah minggu yang akan menyampaikan pujian, penyembahan melalui lagu mereka yang akan disampaikan di sini. Jadi sebelum kita memberi persembahan untuk diakonia, kita akan berdoa. Bapak, kami bersyukur, terima kasih. Kami mau memberi hidup kami Tuhan. Kami mau memberi apa yang kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu. Saat ini kami akan memberi dari dana kami untuk persembahan diakonia. Untuk membagi kasih kami untuk gereja ini. Untuk bisa berdampak bagi seluruh jemaatnya. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur biarlah kami memberi dengan kasih sukarela. Dan biarlah ini nama-Mu dimuliakan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberi. Silakan memberi.
Ada satu lagi pengumuman dari Pak Alex, silakan Pak. Yang ya. Tambahan cuma satu aja, dapat info dari Ibu Kety, nanti Ibu Kety juga kan kita biasa fellowship di luar ya, makan-makan kue, dan puji Tuhan Ibu Kety juga tadi memberikan kue juga di depan nanti. Oh haleluya. Biar nggak miskom ya kan. Oke, terima kasih, itu aja. Tuhan Yesus berkati. Ya. Pak Bu Preti, tolong sampaikan acara WBI-nya. Ya, shalom. Puji Tuhan. Masih bersuka cita? Amin. Ya puji Tuhan, saya akan menyampaikan pengumuman WBI untuk besok. Kita akan mengadakan ibadah Paskah di tempat ini jam 6:30 malam. Dan banyak acara-acara menarik pastinya. Jadi saya mengundang semua wanita Bethel Indonesia Rayon 18 Balikpapan khususnya di tempat ini. Mari sama-sama kita hadir besok. Boleh ya? Boleh. Iya. Amin? Boleh. Iya, saya tunggu kehadirannya besok. Karena banyak acara-acara yang menarik dan hadiah-hadiah yang menarik pastinya. Haleluya. Iya. Pastinya ada lomba menghias telur. Ya, jadi siap-siap ya. Oke, sekian informasi dari saya. Terima kasih. Baik. Oh, depan. Ya. Puji Tuhan, kita akan menyaksikan sekolah minggu memuji Tuhan. Kita berdoa tahun-tahun depan anak sekolah minggu sampai meluber keluar. Ya. Ini masih di panggung dulu. Lagu apa? Lagu apa? Agak sini ayo, agak sini. Agak sini. Geser lagi. Ayo, Geser lagi, geser. naik, geser naik. Ayo. Ya. Ya. Ayo, geser, geser. Ya, geser sini. Pinternya. Ya. Lagunya apa? Lagunya apa? Ada ininya, ada tape-nya.
kita jemput bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. kemuliaan Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha di tempat maha tinggi. di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang berkuasa. Kami punya Tuhan yang mati. Tapi kami punya Tuhan yang bangkit. Itu membuat kekuatan kami, iman kami kepadamu terus naik dan bertumbuh dan berakar kuat Tuhan. Terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih untuk Engkau memberi kesempatan kami untuk menyembah-Mu, memuji-Mu. Engkau memberi kesempatan kami Tuhan untuk memberi persembahan, mengembalikan persepuluhan. Engkau memberi kesempatan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hari yang baik ini kami terus mau bersyukur kepadamu. Kami memberkati Pak Jemi dan Bu Jiska dan seluruh anak-anaknya. Kau memberkati pelayanannya. Kau memberkati usaha pekerjaan. Kau memberkati keluarganya. Dimanapun mereka berada. Berkat-Mu atas mereka melimpah. Menjadi berkat buat banyak orang. Dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Dan seluruh jemaat, seluruh pelayan Tuhan hari ini. Jeripaya kami tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Hari ini kami berdoa Tuhan. Untuk bangsa kami Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai kota laut. Dari Miangas sampai Pulau Rote. Lawatan-Mu ada atas Indonesia Tuhan. Indonesia bagi kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Untuk keselamatan jiwa-jiwa kami percaya. Kemuliaan bagi Yesus. Indonesia bagi Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga memberkati pemerintahan Bapak Presiden Jokowi. Kami memberkati seluruh jajarannya. Sampai RT Tuhan. Takut akan Tuhan ada pada pemimpin-pemimpin kami. Biarlah seluruh pemimpin kami membawa Indonesia adil dan damai sejahtera. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk seluruh bangsa ini Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk kota kami. Shalom. Damai sejahtera sukacita atas Balikpapan Tuhan. Kami memberkati tanahnya. Kami memberkati udaranya. Kami memberkati airnya. Kami memberkati Balikpapan. Kami memberkati Pak Rahmat Masud sebagai wali kota Balikpapan Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk kedua pemimpin kami, Bapak Pendeta Insinyur Riko Nyoto Raharjo dan Bapak Pendeta Andi Markus dan seluruh wakil-wakilnya. Kami memberkati Tuhan. Biarlah keteladanannya dalam memuji menyembah-Mu, dalam misi memenangkan jiwa. Terus ada atas kami juga Tuhan. Kami memberkati gereja di mana kami beribadah. GBI Rayon 18 Balikpapan. Pengurapan-Mu ada atas gereja ini Tuhan. Pengurapan-Mu Tuhan yang membawa kemenangan itu. Memberi kekuatan, memberi terus. Supaya kami terus, api Roh Kudus-Mu membakar kami untuk memberitakan kebenaran-Mu. Dan kami percaya Engkau terus disenangkan Tuhan. Pakai seluruh kami Tuhan, tak terkecuali. Untuk memberitakan kebenaran-Mu. Kami juga memberkati seluruh jemaat-Mu. Baik yang onsite atau yang online. Kami memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau tilik mereka satu persatu. Tidak ada yang Kau tinggalkan. Kau adalah Allah Immanuel. Allah yang selalu berserta kami. Terima kasih. Sebelum kami pulang di depan ada makanan minuman. Sucikan kuduskan sebelum kami makannya. Menjadi kesehatan kekuatan buat kami.
Anak-anakmu yang sudah membuatnya, Bu Angel juga Bu Keti. Kau memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kau memberkati anak-anak sekolah minggu tadi Tuhan. Dia adalah cokok guru bagi gereja ini. Kami percaya mereka adalah calon-calon pemimpin rohani, calon-calon pemimpin di bangsa ini. Calon-calon hamba Tuhan, calon-calon pengusaha yang besar, calon-calon orang yang berkualitas dan berprestasi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat kedua tangan bersama-sama. Pulanglah membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang manis dari Allah Roh Kudus, menyertai seluruh hidupmu, setiap langkah kakimu, kemanapun kau pergi, penyertaan Tuhan sempurna atas hidupmu. Ingatlah bahwa engkau adalah messenger. Engkau adalah pembawa-pembawa kabar baik itu. Engkau adalah pemberita-pemberita kebenaran bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan nama Tuhan saja dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Hormat serta syukur Kekal selamanya bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Tuhan, kaget aku. Ya.